Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada pertemuan kita kali ini, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, dalam mata kuliah komunikasi keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang perspektif, tren, dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Oke, langsung saja ya. Ya. Perspektif, tren, dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Sebagai pendahuluan, teman-teman harus bisa memahami bahwa pelayanan keperawatan yang nantinya akan teman-teman lakukan adalah sebuah tindakan yang banyak hal yang harus diperhatikan. Pelayanan keperawatan sendiri dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Perawat dalam hal ini dituntut untuk menonjolkan profesionalisme dan mengedepankan perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, terutama dalam pelayanan keperawatan, di mana pasien atau klien yang membutuhkan asuhan keperawatan dapat terakses pelayanan keperawatan jarak jauh. Ya, jadi ini menarik sekali, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pastinya banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan, terutama dari komunikasi keperawatan dengan jarak jauh ini. Oke. Tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan sebuah isu yang tidak asing lagi di tengah kita. Nah, adapun yang dimaksud dengan tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh orang banyak pada saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Ya, banyak sekali kondisi-kondisi sekarang ini. Jadi sebelum ada pandemi juga, tren dan isu komunikasi ini sudah santer ya, sudah merupakan sebuah bahasan yang memang setiap tahun itu pasti harus kita evaluasi. Nah, terkait dengan kondisi pada pandemi seperti sekarang ini, pastinya tren isu komunikasi pelayanan kesehatan juga semakin bergeser. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan akan berubah. Adapun isu, yang dimaksud isu di sini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang. Jadi ini hanya perkiraan saja ya. Namanya juga isu ya. Isu itu bisa benar, bisa juga tidak ya. Tapi sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi ya, dan sebagai seorang tenaga profesional, teman-teman harus bisa memprediksi apa sih tren atau dan isu yang nantinya akan terjadi. Misalnya pada saat ini teman-teman masih di bangku kuliah ya, 5 tahun ke depan teman-teman mungkin sudah lulus. Nah, ketika lulus itu apa yang dibutuhkan dunia kesehatan, dunia keperawatan dengan lulusan dari universitas dan juga akademi kesehatan. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang memang mau tidak mau harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Nah, apa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah suatu pelayanan yang dikatakan bermutu apabila memberikan kepuasan pada pasien. Jadi indikatornya adalah kepuasan. Pelayanan kesehatan bukan hanya berorientasi pada pengobatan secara medis saja, melainkan juga berorientasi pada komunikasi, karena pelayanan melalui komunikasi sangat penting dan berguna bagi pasien, serta sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Ya, bayangkan misalnya teman-teman sudah jadi perawat nih, ketemu dengan pasien. Pasiennya itu baru dikasih salam, "Assalamualaikum, selamat pagi, gimana tidurnya hari ini?" Wah, itu pasien itu sudah sangat senang ya, apalagi disapa dengan penuh caring, dengan penuh ketulusan. Nah, ini disebut pelayanan yang bermutu pada saat pasien merasa puas, pasien merasa dilayani dengan baik, dengan komunikasi yang juga bermutu, komunikasi yang membantu pasien untuk mencapai kesembuhan yang lebih cepat ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi perawat, perawat beneran atau masih belajar jadi perawat ya di kondisi praktik misalnya,
ya, jangan sungkan-sungkan untuk mengedepankan komunikasi yang terapeutik, komunikasi yang menyembuhkan. Karena sekali lagi, pelayanan kesehatan yang bermutu ke depannya sampai kapanpun akan mengedepankan kepuasan pasien, ya. Kalau kemarin ya, mungkin teman-teman juga ingat ada kasus yang sempat viral di IG dan juga di medsos ya, bahwa ada, eee, seorang perawat yang dipukuli ya, oleh keluarga pasien. Nah, ini sebenarnya perlu kajian mendalam ya, kajian etik, kajian legal, kenapa hal itu sampai terjadi. Nah, bukan untuk mencari kambing hitam ya, tapi sebenarnya kalau kita kembalikan ke etika, moral, dan juga, komunikasi terapeutik yang harusnya menjadi senjata utama bagi perawat, ya kita tidak bisa memungkiri ya, bahwa kejadian kemarin itu sangat sangat, boleh dibilang itu aib ya, boleh dibilang itu hal yang seharusnya tidak terjadi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya telekomunikasi ya. Bicara tren isu komunikasi di masa mendatang, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya telekomunikasi. Nah, apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi memungkinkan penyedia layanan kesehatan berkomunikasi dengan klien di lokasi yang berbeda dengan menggunakan telepon atau komputer. Ya, kalau zaman sekarang sudah sangat banyak ya, mau periksa tinggal pencet aplikasi, ini pesen, mau periksa jam berapa, nomor antrian berapa, dan sebagainya. Itu hanya dengan satu tekan, gitu. Sekali tekan ya, jari kita dimainkan, udah kita langsung bisa mendapatkan, akses untuk, mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di klinik pemerintah maupun swasta. Telekomunikasi pastinya juga tidak jauh-jauh dari perangkat yang namanya komputer, ya. Dalam hal ini, komputer digunakan untuk memprogramkan pemeriksaan dan pelayanan guna mengumpulkan data klien untuk tujuan perencanaan yang memudahkan pemeriksaan kondisi klien dan mendiagnosis kondisi klien, eee, kondisi secara medis tanpa mengharuskan klien datang ke fasilitas, ya. Biasanya kalau di layanan internet itu ya, misalnya Anda sakit apa, isi keluhannya apa, diisi semuanya keluhannya, nah nanti secara otomatis akan keluar, oh Anda terdiagnosa batuk pilek atau apa ya gitu ya, itu bisa langsung terakses dengan baik ya. Ya kalau di Indonesia mungkin baru-baru kurun waktu 10 tahun ini ya, tapi kalau di luar negeri ini sudah banyak dan mereka sudah terbiasa dengan menggunakan telekomunikasi ini. Nah, selain itu juga pelayanan konsultasi perawat ya. Selain telekomunikasi, tren dan isu komunikasi yang bisa kita perhatikan saat saat ini adalah pelayanan konsultasi perawat. Ya, pelayanan konsultasi perawat ini memberi saran melalui media teknologi informasi kepada para klien yang memerlukan bantuan untuk memutuskan apakah perlu dan kapan mencari bantuan medis. Ya, perawat biasanya menggunakan protokol terkomputerized ya yang telah disepakati sebelumnya untuk mengkaji masalah dan memberi saran. Ya, ini sangat memudahkan kerja kita dan pastinya masyarakat juga sangat terbantu. Mereka dari sisi ongkos ya, dari sisi biaya untuk berobat mungkin akan lebih terkurangi. Cukup hanya dengan menambah kuota internet saja ya. Kalau sudah ada pelayanan pelayanan konsultasi perawat secara online, wah itu mudah banget ya. Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana sih pelayanan konsultasi perawat secara online ini? Ya, apakah memang sudah menjangkau semua lapisan masyarakat atau hanya sebagian kecil saja? Ya, padahal zaman sekarang gitu ya, ditambah dengan pandemi, nah ini adalah peluang yang sangat bagus untuk perawat menunjukkan bahwa perawat itu juga bisa memberikan pelayanan terbaik ya untuk masyarakat. Nah, berikutnya, apa itu telenursing? Ya, teman-teman sudah tahu apa itu telenursing? Oke.
Ya, bisa download banyak sekali ya artikel, jurnal tentang telenursing ini. Ya, nanti akan sedikit saya bahas tentang telenursing. Nah, definisi telenursing. Telenursing merupakan upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan, di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Ya, jadi telenursing ini digunakan manakala memang keberadaan perawat dan pasien atau tenaga medis lainnya itu dalam kondisi berjauhan, sehingga dibutuhkan telenursing untuk memberikan pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi digunakan dalam hal digunakan ketika masing-masing berjauhan. Nah, telenursing juga melibatkan proses pemberian pendidikan kesehatan kepada klien, serta adanya sistem rujukan. Jadi tidak hanya konsultasi kesehatan, ya, tapi juga ada sisi pankesnya di situ ya. Jadi perawat berperan untuk memberikan info tentang kesehatan klien. Juga sistem rujukan, misalnya setelah diketahui sakitnya apa, kemudian dikasih saran dan kemudian sesuatu yang memang harus diikuti oleh pasien. Nah, ketika ternyata sudah diikuti, ternyata belum sembuh juga, nah, perawat dalam hal ini juga sebagai advokat dan juga fasilitator dari pasien, nah, bisa memberikan rujukan. Oh, kalau sakitnya belum sembuh, bisa segera hubungi ini, bisa segera lari ke pelayanan medis yang terdekat dan sebagainya. Ya. Telenursing tetap mengharuskan adanya hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Dalam telenursing ini, hubungan tersebut dapat terbina melalui telepon, internet, atau alat komunikasi lainnya. Ya, hari ini sepertinya sudah sangat banyak ya. Nah, kalau di IG itu sudah banyak ya. WhatsApp mungkin juga ada atau di YouTube dan sebagainya ya. Link-link telenursing ini sudah banyak dengan berbagai nama akun yang pastinya ini juga memudahkan untuk mencari ya. Oke, ada yang khusus untuk penderita jantung misalnya. Nah, di situ tidak hanya membahas tentang keluhan ya, tapi juga ada diet ya, ada olahraga untuk pasien gangguan jantung dan sebagainya ya. Apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya itu sudah sangat banyak. Nah, bagaimana pelaksanaan telenursing ini? Pada kenyataannya, aplikasi telenursing ini juga masih banyak kendala, ya. Tapi di sini sistem telenursing ini merupakan sistem yang berbasis internet, didesain untuk membantu pasien belajar bagaimana cara memanage kondisi mereka. Sistem ini mempunyai 3 jenis informasi. Nah, apa saja? Ya, telenursing bisa meliputi IMA, kemudian data vital sign, dan video mile. Ya, ini sarana untuk telenursing, jadi bisa berupa email, saling berkirim email, bisa data tentang vital sign, ya. Vital sign-nya tidak harus ditensi ya, kalau jarak jauh mungkin tidak langsung ditensi, tapi cukup dengan menggunakan aplikasi ini ternyata bisa ya. Wah, luar biasa ya kemajuan teknologi sekarang ini. Kemudian video mile. Ya, video mile mungkin kalau sekarang bisa diwakili dengan Zoom dan sebagainya. Email, ya. Pasien dapat mengisi pada lembaran pertanyaan tentang kesehatan. Mereka juga dapat memberikan skor pada status kesehatan mereka saat ini dengan visual analog. Baik, misalnya dengan skala dari 1 yang artinya excellent sampai 5 artinya poor. Ya. Nah, ini kalau di negara maju ini sudah terbiasa ya menggunakan ini. Nah, kalau di Indonesia kayaknya masih terbatas ya, hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Kemudian vital sign data. Ini berupa tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan temperatur yang dapat diukur oleh pasien.
vital sign data diketik oleh pasien, ya. Jadi diketik. Ini, aplikasinya cukup ini ya, cukup rumit tapi juga sangat membantu ya. Untuk keakuratan ya, mungkin tidak bisa ya dibandingkan dengan yang langsung diukur. Selanjutnya plethysmography ya. Dipasang pada jari klien untuk mengukur gelombang tubuh sebagai indikator kesehatan klien. Data dari plethysmography ini ditransfer secara otomatis melalui laptop via data kabel. Ya, ini ya alatnya ini mungkin cukup mahal dan memang belum semua kalangan punya ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang kaya yang bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan fingerplethysmography ini. Kemudian video mile. Penggunaan video mile membantu menyampaikan informasi nonverbal seperti perubahan ekspresi, penampilan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kalau kita lagi marah bisa kelihatan cemas ya, kemudian takut. Kalau dengan video mile itu akan lebih terbaca oleh tenaga kesehatan dibanding hanya misalnya tadi melalui email dan vital sign data. Nah, mestinya 3 metode ini bisa digabungkan sehingga perawat akan lebih bisa menyimpulkan dan mendapatkan gambaran tentang kondisi pasien yang sesungguhnya. Kelebihan telenursing. Kelebihan telenursing di sini adalah mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu ya. Jadi nggak perlu ngangkot, nggak perlu naik bus gitu ya, nggak perlu mengeluarkan biaya transportasi, mengurangi waktu, tenaga dan sebagainya. Ya, mempersingkat hari rawat dan mengurangi biaya perawatan ya. Pastinya kalau dengan telenursing ini jadi lebih hemat ya secara biaya. Kemudian membantu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ya. Kebutuhan kesehatan pastinya menjadi kebutuhan primer yang hari ini harus tetap terjaga dan harus tetap terpenuhi. Kalau tidak, banyak sekali hal-hal yang bisa terhambat manakala kesehatan kita terbengkalai. Ya. Selain itu, memudahkan akses petugas kesehatan yang berada di daerah yang terisolasi, misalnya di pedalaman Kalimantan dan sebagainya. Ya, banyak relawan yang kemudian diterjunkan ke sana. Dengan adanya telenursing ini, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sana. Berikutnya, mendorong tenaga kesehatan dan daerah mengakses penyedia layanan melalui mekanisme video dan internet. Jadi mendorong tenaga kesehatan untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan melalui mekanisme video internet ya. Berguna juga untuk perawatan di rumah karena adanya jarak jauh dari pelayanan kesehatan. Ya. Jadi manakala adanya ini mestinya dengan adanya telenursing juga harus diimbangi dengan peningkatan SDM ya. Kalau sudah ada jaringan internet, internet sudah di mana-mana, ternyata masyarakatnya belum siap dengan IT-nya, dengan ilmu teknologinya, belum bisa mengoperasikan komputernya dan sebagainya, ya sama aja bohong. Artinya, ketika prasarana itu sudah disiapkan, mestinya dari segi SDM juga tidak kalah penting harus dipersiapkan juga. Kekurangan telenursing. Nah, selain kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Ya, salah satunya adalah tidak adanya interaksi langsung perawat dengan klien yang akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Ya, pasti ya. Seperti halnya kalian sekarang ya, pembelajarannya masih online. Saya tidak tahu ya, mana mahasiswa yang aktif mendengarkan, yang aktif menyimak dengan yang bisa sampai tidur gitu ya. Nah, ini juga kelemahan ya, kelemahan pembelajaran daring ya. Sama dengan telenursing. Dengan adanya jarak jauh mungkin tidak bisa melihat tidak bisa melihat respon langsung ya, feedback langsung dari pelayanan kesehatan yang diberikan perawat. Ya, karena tidak ada interaksi langsung. Berikutnya, kemungkinan kegagalan teknologi meningkatkan resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Ya, bayangkan ya, dengan kita memberikan satu email saja, satu nomor handphone saja,
itu sudah bisa mengakses kemana-mana dan itu rentan sekali disalahgunakan. Ya, kita sering menemui adanya penipuan, ya, pemerasan, atau mungkin paling bahaya juga ada ya kejahatan cyberbullying ya, sekarang ini juga marak terjadi akibat tadi adanya data-data yang kita berikan di medsos itu akan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ya. Nah, untuk menangani hal ini pastinya untuk melakukan telenursing ini juga harus banyak berhati-hati ya. Karena tadi kegagalan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap adanya perubahan moral ya yang terjadi di masyarakat kita. Oke, sampai dengan kesimpulan ya, bisa kita simpulkan terkait dengan perspektif tren isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan, bahwa komunikasi seharusnya tidak menggantikan perawatan, namun sebagai alat untuk memperluas dan meningkatkan penerimaan perawatan. Jadi, mau secanggih apapun ya, eee, itu tidak akan bisa menggantikan perawatan secara langsung ya, karena dengan langsung itu juga banyak hal yang bisa dilakukan ya. Telenursing juga merupakan sebuah asuhan keperawatan yang legal karena perawat menggunakan pengetahuan, keterampilan, pertimbangan, dan ilmu keperawatan meskipun tanpa sentuhan langsung dari perawat. Adapun kendala dalam telenursing membutuhkan sumber daya perawat yang memiliki kemampuan lebih dalam memahami dan memanfaatkan teknologi serta teknologi informasi. Pemanfaatan komputer untuk semua pihak terkait dengan layanan keperawatan akan membutuhkan biaya besar, ya. Jadi selain SDM, juga penggunaan komputer pasti juga memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Nah, ini juga harus diantisipasi. Meskipun tadi ya, ketika nanti misalnya menggunakan telenursing dalam sebuah rumah sakit, ya pertimbangkan dua hal ini ya. Misalnya dari sisi biaya, dari sisi SDM, sudah memungkinkan belum untuk melaksanakan telenursing. Kemudian minimnya infrastruktur untuk menerapkan sistem informasi di dunia pelayanan. Ini juga masih menjadi PR besar ya, terutama di Indonesia. Rendahnya minat para perawat di bidang teknologi informasi keperawatan. Ya masih kondisinya di Indonesia mungkin perawat itu masih sibuk dengan tugas intern ya, dan sebagainya. Kemudian perawatan yang ya mungkin pasiennya juga karena pasiennya juga rata-rata dari kalangan menengah ke bawah ya, yang juga belum melek dengan teknologi, ini juga menjadi salah satu penghambat juga. Belum adanya kebijakan institusi pelayanan bagi pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini masih digodok ya, masih jadi PR ya. Ya karena tadi bisa sangat membahayakan jika tidak ada aturan yang baku terhadap penggunaan pelayanan internet ini, ya, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala? Nah, sangat dibutuhkan adanya strategi dan kebijakan mengenai pengembangan praktek keperawatan, ya, terutama dalam hal telenursing ini, mestinya ada badan hukum atau ada surat keputusan yang memang melindungi hak dan kewajiban perawat. Kemudian adanya penyedia pelayanan asuhan keperawatan, dalam hal ini bisa rumah sakit negeri atau swasta. Ya, adanya pendidikan keperawatan juga menggunakan model informasi kesehatan yang berbasis internet. Ya, pastinya dari semua lini, misalnya keperawatan dasar, keperawatan anestesi, keperawatan anak, keperawatan jiwa, atau keperawatan yang lainnya, ini setidaknya untuk mengatasi kendala ini juga harus melakukan adanya model informasi yang berbasis internet. Ya, telenursing juga sangat dibutuhkan di Indonesia. Telenursing dapat membantu menyelesaikan kekurangan perawat, menurunkan jarak, waktu kunjungan, dan juga menjaga pasien yang sudah keluar dari rumah sakit.
Dengan adanya pengetahuan mengenai telenursing ini, dapat meningkatkan pemahaman perawat tentang telenursing sehingga perawat mampu mengaplikasikan telenursing dengan efektif dan efisien dalam pelayanan praktek keperawatan. Ya, oke. Dari saya sekian untuk penjelasan perspektif, tren, dan isu keperawatan. Saya harap teman-teman tidak puas ya, agar makin rajin untuk membaca, makin rajin untuk discovery learning tentang kaitannya dengan tren dan isu komunikasi ini. Sudah banyak banget sumber-sumber yang bisa teman-teman akses ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan online kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.